Kamu yang sedang menonton sekarang, hentikan apapun yang sedang kamu lakukan, karena apa yang akan kuungkapkan dalam beberapa menit ke depan akan mengguncang semua yang kamu percayai tentang orang yang begitu memenuhi pikiranmu. Besok, dan ini bukan berlebihan, besok saja, sesuatu akan berubah sepenuhnya dalam energi kisah ini. Orang yang kamu kira sudah melupakanmu, yang melanjutkan hidupnya, yang bahagia jauh darimu, akan mengalami momen keruntuhan internal. Dia akan menyadari, dengan cara yang begitu intens sampai terasa sakit di dada, bahwa dia tidak pernah bisa menghapusmu dari ingatannya. Dan tahukah kamu apa yang paling mengesankan? Kamu akan merasakan ini bahkan sebelum kata-kata apapun terucap. Energi tidak pernah berbohong, dan alam semesta sudah mempersiapkan pertemuan tak terelakkan antara kebenarannya dan hatimu. Tetaplah sampai akhir video ini, karena ini benar-benar untukmu yang masih merasakan sesak itu ketika mengingat, untukmu yang bertanya-tanya apakah suatu hari orang ini akan mengakui apa yang sebenarnya dia rasakan. Ada kekuatan tak kasat mata yang bekerja pada saat ini antara kamu dan orang ini. Sementara kamu menonton video ini, sementara kamu mencoba memahami apa yang terjadi, alam semesta sedang merajut benang-benang yang bahkan kalian tidak bayangkan. Tahukah kamu perasaan itu bahwa sesuatu akan segera terjadi? Kegelisahan yang tidak memberimu ketenangan? Itu bukan kecemasan, bukan ilusi. Itu adalah peringatan spiritual bahwa kebenaran yang tersimpan akan segera terungkap. Besok bukan tanggal acak. Ini adalah titik balik energi yang telah dibangun hari demi hari, sejak saat kalian berpisah. Setiap pikiran yang dia miliki tentangmu, setiap kali dia hampir mengirimu pesan dan menyerah, setiap mimpi di mana kamu muncul, semua ini telah mengumpulkan tekanan internal yang tidak tahan lagi untuk ditahan. Ketika aku mengatakan bahwa dia akan mengakui bahwa dia tidak pernah melupakanmu, aku tidak berbicara tentang pesan romantis atau permintaan untuk kembali. Aku berbicara tentang pengakuannya mendalam, penyerahan di hadapan kebenaran yang telah dia hindari begitu lama. Bisa jadi tatapan berbeda jika kalian bertemu, bisa jadi kata-kata terlepas dalam percakapan, bahkan bisa jadi keheningan yang syarat makna yang mengatakan segalanya. Tapi itu akan terjadi. Dan akan mustahil baginya untuk terus berpura-pura bahwa kamu hanya satu bab lagi yang terlewati. Kamu telah menandai jiwa orang ini dengan cara yang belum dia berani akui, bahkan untuk dirinya sendiri. Tapi besok, sesuatu di alam semesta akan memaksa kebenaran ini keluar. Dan kamu perlu siap menerima ini tanpa putus asa, tanpa kehilangan dirimu, karena momen ini bukan tentang kembali, ini tentang pengakuan. Sekarang pikirkan, berapa kali kamu bertanya pada diri sendiri apakah kamu membuat perbedaan dalam hidup orang ini? Berapa malam kamu membalik-balik percakapan di kepala, mencoba memahami di mana kamu salah, atau apakah kamu benar-benar penting? Komentari di bawah, aku sudah, jika ini masuk akal bagimu sekarang. Karena aku tahu itu masuk akal. Keraguan ini universal di antara mereka yang mencintai dengan sungguh-sungguh dan tidak mendapatkan penutupan yang mereka layak dapatkan. Tapi jawaban yang kamu cari tidak datang dari analisis, tidak datang dari mencoba menguraikan postingan di media sosial atau bertanya kepada teman bersama. Jawabannya datang dari dimensi yang lebih dalam, spiritual, di mana jiwa-jiwa berkomunikasi melampaui kata-kata dan topeng sosial. Yang terjadi adalah orang ini membangun benteng di sekeliling hatinya. Dia perlu melakukan ini untuk bertahan dari intensitas apa yang kalian jalani. Karena ya, itu terlalu intens. Dan intensitas menakutkan, terutama ketika orang tersebut tidak siap menghadapi kedalaman perasaannya sendiri. Jadi dia menciptakan narasi. Sebuah cerita di mana dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia sudah move on, bahwa dia baik-baik saja, bahwa kamu baik tapi sudah berakhir. Hanya saja narasi mental tidak menghapus catatan jiwa.
dan jiwanya menyimpan setiap momen, setiap tawa, setiap percakapan tengah malam, setiap keheningan nyaman yang kalian bagi. Semua itu ada di sana, hidup, berdenyut, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Dan saat itu tiba besok karena konfigurasi energi sempurna untuk ini. Bukan kebetulan kamu menonton video ini hari ini. Bukan kebetulan kamu merasakan kegelisahan yang meningkat ini. Alam semesta bekerja dengan presisi bedah ketika menyangkut koneksi ulang yang perlu terjadi, tidak harus untuk melanjutkan hubungan, tetapi untuk menyembuhkan, untuk menutup siklus dengan benar, sehingga kalian berdua bisa melanjutkan dengan damai, bahkan jika masing-masing di jalannya sendiri. Tapi kedamaian ini hanya datang setelah kebenaran. Dan kebenaran orang ini terjebak di tenggorokan terlalu lama. Pernahkah kamu menyadari bahwa ada orang yang melewati hidup kita dan tidak meninggalkan jejak sama sekali? Mereka adalah pertemuan superficial, hubungan yang dimulai dan berakhir tanpa menyebabkan gempa bumi internal. Tapi ada pertemuan-pertemuan itu, koneksi-koneksi itu, yang bahkan ketika berakhir, terus bergetar di dalam kita. Ini adalah pertemuan jiwa. Ini adalah kontrak spiritual yang difirmankan bahkan sebelum kalian dilahirkan. Kalian datang untuk bertemu, untuk bertransformasi, untuk menantang, untuk membangkitkan satu sama lain hal-hal yang tidak ada orang lain yang bisa bangkitkan. Dan jenis koneksi ini tidak terhapus dengan waktu, jarak, atau hubungan baru. Itu tetap, laten, menunggu saat untuk memanifestasikan diri lagi. Dan itulah yang terjadi dengan orang ini sekarang. Dia mungkin dengan orang lain, mungkin terlihat bahagia di media sosial, bahkan mungkin telah memblokirmu di semua tempat yang mungkin. Tapi tidak ada yang menghapus apa yang terukir di dalam dirinya. Karena kamu bukan hanya cinta, kamu adalah cermin. Kamu merefleksikan untuknya bagian-bagian dirinya yang tidak ingin dia lihat. Kamu membawa ke permukaan ketakutan, ketidakamanan, tetapi juga potensi, mimpi, versi dirinya yang hampir tidak dia kenal. Dan itu menakutkan. Itulah sebabnya dia lari. Bukan darimu, tapi dari apa yang kamu bangkitkan dalam dirinya. Tapi sekarang, setelah semua waktu ini mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja, jiwanya lelah dengan kebohongan. Dan besok, apapun bentuknya, kebenaran akan mulai bocor. Biarkan aku menceritakan kisah nyata yang terjadi pada seseorang yang sangat dekat denganku. Ini adalah seorang wanita yang telah mengakhiri hubungan bertahun-tahun. Dialah yang mengakhirinya, sebenarnya. Dia bilang dia butuh ruang, bahwa dia perlu menemukan dirinya sendiri, bahwa cintanya telah berakhir. Pria itu menderita, mencoba membalikan, tapi setelah beberapa waktu menerima dan melanjutkan. Dia juga tampak melanjutkan. Mulai keluar lebih banyak, memposting foto bahagia, bahkan mulai terlibat dengan orang lain. Semuanya menunjukkan bahwa dia telah sepenuhnya move on. Tapi tahukah kamu apa yang terjadi? 2 tahun kemudian, di suatu malam biasa, dia mengalami keruntuhan emosional. Tiba-tiba saja. Semuanya baik-baik saja, dan tiba-tiba, longsoran kenangan menyerbunya. Setiap detail hubungan itu kembali dengan kekuatan luar biasa. Dan dia menyadari, dengan kejelasannya menyakitkan, bahwa dia tidak pernah benar-benar move on. Bahwa dia telah melarikan diri. Bahwa dia telah membangun kehidupan baru di atas luka yang tidak sembuh dengan baik. Dia menceritakan ini padaku sambil menangis, mengatakan bahwa dia merasa seolah-olah telah menyanyiakan 2 tahun melarikan diri dari kebenaran yang jelas. Dan yang paling mengesankan adalah bahwa, pada saat keruntuhan itu, mantannya, yang sudah dalam hubungan lain juga, mengirim pesan. Setelah 2 tahun keheningan absolut,
Dia mengirim pesan sederhana menanyakan bagaimana kabarnya. Kebetulan? Tidak. Ketika jiwa mengakui kebenarannya, ia memancarkan frekuensi, dan jiwa lain menangkap, bahkan bermil-mil jauhnya, bahkan tanpa kontak apapun. Ini adalah koneksi spiritual. Ini yang terjadi antara kamu dan orang ini sekarang. Jika kamu melihat dirimu dalam kisah ini, jika sesuatu beresonansi kuat di dalam dirimu, lanjutkan bersamaku, karena masih banyak yang harus diungkapkan. Apa yang diajarkan kisah ini kepada kita adalah bahwa tidak peduli berapa lama waktu berlalu, tidak peduli berapa banyak lapisan penyangkalan yang dibangun, kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan dalam kasus kalian, kebenaran ini mengetuk pintu dengan urgensi sekarang. Besok bukan hanya hari biasa di kalender. Dalam spiritualitas, setiap hari membawa energi spesifik, dan besok energinya sempurna selaras untuk wahyu, untuk pengakuan, untuk kebenaran yang tidak bisa lagi disembunyikan. Seolah-olah alam semesta berkata, "Cukup, sudah waktunya berhenti berpura-pura." Dan dengar, aku mengerti jika kamu takut. Mengerti jika sebagian darimu ingin ini terjadi dan bagian lain takut pada apa yang mungkin datang. Karena mengakui bahwa dia tidak pernah melupakanmu membuka dunia kemungkinan, dan kemungkinan bisa menakutkan. Tapi kamu perlu memahami satu hal mendasar, momen ini bukan tentang kamu melakukan sesuatu. Bukan tentang kamu mengejar, mengirim pesan, memaksakan apapun. Ini tentang kamu terbuka untuk menerima kebenaran ketika itu datang. Ini tentang kamu cukup kuat untuk tidak kehilangan dirimu di dalamnya, untuk tidak membiarkan pengakuan ini menyeretmu kembali ke tempat yang mungkin tidak lagi sehat untukmu. Karena lihat, dia mengakui bahwa dia tidak pernah melupakanmu tidak secara otomatis berarti kalian harus kembali. Itu berarti ada kebenaran yang perlu dihormati. Itu berarti apa yang kalian jalani adalah nyata, penting, menandai kalian berdua secara mendalam. Dan kadang-kadang, mengakui ini adalah yang memungkinkan kalian berdua akhirnya melanjutkan dengan sungguh-sungguh, membawa pengalaman sebagai hadiah, bukan sebagai beban. Tapi untuk itu, kamu perlu sadar, hadir, tanpa ekspektasi yang membelenggumu. Sekarang, biarkan aku menunjukkan tanda-tanda yang sudah terjadi dan kamu mungkin belum menyadarinya. Tanda pertama, kamu telah memikirkan orang ini dengan intensitas berbeda dalam beberapa hari terakhir. Ini bukan kerinduan biasa, ini adalah kehadiran yang hampir fisik darinya dalam pikiranmu. Ini bukan kelemahanmu, ini adalah energinya menjangkaumu. Ketika seseorang banyak memikirkanmu, ketika seseorang sedang berurusan dengan perasaan intens tentangmu, itu menciptakan gelombang energi yang kamu tangkap, bahkan tanpa menyadarinya secara sadar. Tanda kedua, kamu telah bermimpi dengan orang ini, atau bahkan tanpa bermimpi langsung tentangnya, kamu bangun dengan dia di kepalamu. Dunia mimpi adalah di mana jiwa-jiwa bertemu tanpa penghalang ego. Jika dia muncul di bidang mimpimu, itu karena jiwanya mencari milikmu. Tanda ketiga, kamu telah melihat tanda-tandanya di mana-mana. Namanya muncul di tempat-tempat acak, lagu-lagu yang kalian miliki diputar tiba-tiba, tempat-tempat yang kalian kunjungi muncul di jalanmu. Banyak yang menyebutnya kebetulan, tapi sebenarnya ini sinkronisitas. Ini adalah alam semesta menunjukkan bahwa ada pergerakan energi yang terjadi. Tanda keempat, kamu merasakan kegelisahan, harapan di udara, seolah-olah sesuatu akan terjadi, tapi kamu tidak tahu persis apa. Ini adalah intuisimu menangkap kedekatan wahyu ini. Jiwamu tahu sebelum pikiranmu, dan dia sedang mempersiapkanmu. Tanda kelima, orang-orang di sekitar kalian, teman bersama, kenalan, telah menyebutkannya atau mengajukan pertanyaan tentang kalian. Ini bukan keingintahuan acak.
Ini adalah energi situasi kalian mempengaruhi bidang di sekitarnya, membuat orang lain, tanpa tahu mengapa, mengangkat topik ini. Seolah-olah alam semesta sedang merajut semua ujung yang longgar, mempersiapkan panggung untuk momen kebenaran. Jika kamu mengidentifikasi setidaknya 3 dari tanda-tanda ini, kamu bisa yakin sepenuhnya itu sedang terjadi. Pengakuan akan datang. Dan lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan dengan informasi ini? Karena dengar, aku bisa memberimu semua prediksi di dunia, bisa memberitahumu persis apa yang akan terjadi. Tapi jika kamu tidak siap secara internal, kamu bisa kehilangan kesempatan untuk mengubah ini menjadi sesuatu yang benar-benar bermakna. Jadi dengarlah dengan penuh perhatian. Mulai sekarang, sampai besok, sampai saat ini terwujud, kamu perlu bekerja pada interiormu. Perlu terhubung dengan kebenaranmu sendiri. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang benar-benar kuinginkan? Apakah aku menginginkan orang ini kembali? Apakah aku hanya menginginkan pengakuan? Apakah aku ingin menutup siklus ini sekali saja? Tidak ada jawaban benar atau salah. Ada jawabanmu. Dan kamu perlu jelas tentang itu. Karena ketika orang ini datang dengan pengakuannya, jika kamu tidak jelas dengan dirimu sendiri, kamu akan tersesat dalam pusaran emosi. Kamu akan ingin kembali karena kekurangan, atau akan menolak karena kebanggaan yang terluka, dan tidak ada reaksi ini yang akan membawamu ke tempat yang baik. Yang kamu butuhkan adalah kejelasan. Kejelasan tentang siapa kamu sekarang, tentang apa yang benar-benar kamu inginkan, tentang di mana kamu ingin berada dalam 6 bulan, setahun. Apakah orang ini adalah bagian dari masa depan itu dengan cara yang sehat? Atau dia adalah bab indah yang perlu tetap di masa lalu, dihormati tetapi diselesaikan? Dan dengar, jika jawabannya adalah kamu ingin memberi kesempatan baru, tidak apa-apa. Tapi harus kesempatan nyata, dengan komunikasi jujur, dengan kesediaan dari kalian berdua untuk bekerja pada apa yang tidak berhasil sebelumnya. Tidak bisa hanya emosi reuni. Karena emosi berlalu, dan jika fondasinya tidak solid, kalian akan kembali ke tempat yang sama dalam beberapa bulan. Tapi jika jawabannya adalah kamu menyadari bahwa itu indah tapi berakhir, bahwa kamu telah tumbuh, bahwa kamu berada di momen lain, itu juga sempurna. Yang penting adalah itu kebenaranmu, bukan reaksi. Kirim video ini kepada temanmu yang juga mengalami sesuatu yang serupa, yang juga merasakan bahwa sesuatu akan segera terjadi dengan seseorang dari masa lalu. Bagikan pesan ini dengan siapa yang perlu mendengar ini sekarang. Karena energi ini bukan hanya milikmu, ada banyak orang yang melewati pergerakan serupa saat ini. Alam semesta sedang membersihkan, sedang membawa kebenaran ke permukaan, sedang menutup siklus yang perlu ditutup dan membuka kembali portal yang perlu dievaluasi kembali. Dan kamu tidak sendirian dalam ini. Jadi, merangkum semua yang telah kita lihat sejauh ini, besok, orang yang begitu memenuhi pikiranmu akan mengalami momen pengakuan mendalam. Dia akan menyadari, dengan cara yang mustahil untuk diabaikan, bahwa dia tidak pernah benar-benar bisa melupakanmu. Ini akan terwujud dalam beberapa cara, bisa halus, bisa eksplisit, tapi itu akan terjadi. Dan kamu sudah merasakan tanda-tandanya melalui intensitas pikiran, mimpi, sinkronisitas, kegelisahan yang tidak memberimu ketenangan. Semua ini nyata, bukan imajinasimu. Ini adalah persiapan energi untuk momen kebenaran. Tapi sekarang datang bagian paling penting dari semuanya, apa yang akan kamu lakukan dengan itu. Dan di sini aku akan sangat langsung denganmu. Kamu punya 2 pilihan. Yang pertama adalah masuk ke dalam keputusasaan, mulai mencoba memaksakan hal-hal, mengirim pesan, stalking media sosial,
menempatkan dirimu dalam posisi yang membutuhkan, yang menunggu remah-remah perhatian. Jalan ini hanya mengarah pada penderitaan, penghinaan, penyesalan. Karena ketika kamu bertindak dari tempat kekurangan, kamu menarik lebih banyak kekurangan. Kamu memperkecil dirimu, dan orang lain, bahkan jika memiliki perasaan untukmu, akan menjauh karena naluri, karena tidak ada yang tertarik pada energi keputusasaan. Pilihan kedua, pilihan orang yang memahami bagaimana energi bekerja, adalah kamu memperkuat diri secara internal. Adalah kamu menggunakan waktu ini untuk terhubung lebih banyak lagi dengan siapa kamu, dengan tujuanmu, dengan hidupmu yang ada terlepas dari orang ini. Adalah kamu terus membangun kebahagiaanmu sendiri, kedamaianmu sendiri, perjalananmu sendiri. Dan ketika pengakuan datang, ketika itu terwujud, kamu menerima dari tempat kelimpahan, bukan kekurangan. Dan itu mengubah segalanya. Karena kemudian kamu memiliki kekuatan pilihan nyata. Kamu tidak menerima apapun karena kamu putus asa. Kamu mengevaluasi apakah itu benar-benar masuk akal untukmu sekarang. Dan tahukah kamu apa yang menarik? Semakin kamu bekerja pada energi kelimpahan ini, kebahagiaan sendiri, semakin kuat magnetisme antara kalian. Karena dia akan merasakan bahwa kamu baik-baik saja, bahwa kamu tidak membutuhkannya untuk bahagia, dan itu sangat menarik. Daya tarik tidak datang dari kebutuhan, datang dari kelimpahan. Jadi nikmat terbesar yang bisa kamu lakukan untuk situasi ini, dan terutama untuk dirimu sendiri, adalah fokus pada dirimu dalam beberapa hari ke depan. Melakukan hal-hal yang membuatmu merasa baik, mengelilingi diri dengan orang-orang yang mencintaimu, mendedikasikan diri pada proyekmu, merawat tubuhmu, pikiranmu, rohmu. Dan sementara kamu melakukan itu, percayalah pada prosesnya. Percaya bahwa alam semesta tahu waktu yang tepat untuk segalanya. Percaya bahwa jika orang ini untuk berada dalam hidupmu, dia akan ada pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Dan jika tidak untuk ada, sesuatu yang lebih baik sedang disiapkan untukmu. Karena kenyataannya adalah kadang-kadang kita begitu terikat pada seseorang, pada kemungkinan, sehingga kita tidak bisa melihat semua pintu lain yang terbuka di sekitar. Dan alam semesta, kadang-kadang, perlu menutup pintu dengan tegas agar kita akhirnya melihat yang lain yang terbuka lebar. Jadi, menarik napas dalam-dalam, merasakan semua ini yang telah dibagikan di sini, aku bertanya padamu, apa yang akan berubah dalam dirimu mulai sekarang? Bagaimana kamu akan menggunakan informasi ini? Akan memperkuat diri atau melemahkan diri? Akan percaya atau putus asa? Karena kekuatannya semua ada di tanganmu. Pengakuannya akan datang, itu pasti. Tapi apa yang akan kamu lakukan dengannya, itu tergantung hanya padamu. Dan aku benar-benar berharap kamu memilih jalan kekuatan, kejelasan, cinta diri. Karena kamu layak mendapat seseorang yang memilihmu dengan kepastian, bukan dengan keraguan. Kamu layak mendapat seseorang yang menghargaimu secara terbuka, bukan yang menyembunyikan perasaan karena takut atau kebanggaan. Dan jika orang ini, setelah mengakui bahwa dia tidak pernah melupakanmu, tidak memiliki keberanian untuk bertindak sesuai dengan kebenaran ini, untuk benar-benar membangun sesuatu yang solid denganmu, maka bersyukurlah atas kebenarannya, bersyukurlah atas pengakuannya, tapi jangan terpaku. Karena mengakui perasaan adalah satu hal, memiliki kedewasaan untuk menghormatinya dengan cara yang sehat adalah hal yang sama sekali berbeda. Dan kamu tidak bisa menunggu seseorang matang. Kamu perlu melanjutkan hidupmu, pada waktumu, pada kecepatanmu. Jika dia mengikuti, bagus. Jika tidak, hidup berlanjut, dan yakinlah bahwa itu berlanjut dengan cara yang indah. Sebagai penutup, jika video ini menyentuhmu dengan cara apapun,
Jika kamu merasa itu dibuat persis untukmu saat ini, tunjukkan padaku di komentar. Tulis apa saja, hati, terima kasih, kata apapun yang muncul di pikiranmu sekarang. Karena aku perlu tahu bahwa pesan ini sampai padamu, bahwa itu masuk akal, bahwa dengan cara tertentu itu membantumu melihat dengan lebih jelas apa yang terjadi. Dan yang lebih penting lagi, subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, karena aku selalu membawa pesan seperti ini, langsung, benar, terhubung dengan apa yang benar-benar penting, yaitu kamu memahami perjalanan spiritual dan emosionalmu dengan cara yang mendalam. Ingat, besok adalah harinya. Energinya sempurna, pengakuannya datang, dan kamu sudah siap. Kamu memiliki semua yang kamu butuhkan di dalam dirimu untuk menghadapi ini dengan cara terbaik yang mungkin. Percayalah pada alam semesta, percaya pada dirimu, dan biarkan itu terjadi. Apa yang untukmu, tidak ada yang bisa mengambil. Apa yang bukan untukmu, tidak ada usaha yang bisa menahan. Dan itu tidak apa-apa. Karena pada akhirnya, yang benar-benar penting adalah kamu berada dalam damai dengan dirimu sendiri, hidup kebenaranmu, menghormati perasaanmu tanpa tersesat di dalamnya. Itulah kemenangan sejati. Jadilah baik, jadilah damai, dan sampai video berikutnya. Terima kasih telah sampai sejauh ini.